lagi bersama kita Speak and Spark Digital. Bersama saya, Nurhafsah Syakira Bantila sebagai host pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu spesial lagi loh, yaitu peringkat paralel 1 hingga 3 dari jurusan kesehatan. Halo Kak! Hai! Mungkin kakak-kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dari nama, kelas, hingga peringkat paralel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kasih Pramodana. Saya berasal dari kelas 11 Kesehatan 1. Untuk sekarang saya kelas 12 Kesehatan 1. Saya peringkat paralel 1. Halo, nama saya Adrian. Saya awalnya dari 11 Kesehatan 1 dan sekarang saya berada di 12 Kesehatan 1 dan saya peringkat paralel 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saidikio Mishura, saya biasa dipanggil Cibi. Awalnya saya 11 Kesehatan 1, tapi sekarang saya 12 Kesehatan 1. Saya peringkat paralel 3. Terima kasih. Baik, mungkin sebelum masuk ke pertanyaannya, gimana nih perasaannya kakak-kakak? Kalau perasaan saya sendiri ini saya sangat sehat walafiat dan sangat baik untuk hari ini. Terima kasih untuk bertanya. Perasaan saya, alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman jurnal yang sudah mengundang kami karena saya punya pengalaman baru lagi dalam podcast. Terima kasih. Kalau untuk saya sendiri, perasaan saya naik turun ya moodnya, karena dari pagi sampai siang sampai sore itu full belajar, walaupun tadi sore jam kos Ya, jam kos pelajaran agama. yes. Dan pas jam kos itu kita tadi ada dekor kelas buat 17-an semansa. Ya. Setelah dekor mau apa? Nonton kelas. Ya, kita nonton gerak jalan juga. Ya. Terus habis dekor kelas mau urus ini lagi podcast. Kebetulan saya juga salah satu koordinator dari podcast ini. Jadi ya, naik turun mood itu sangat luar biasa pada hari ini. Ya. Lumayan padat ya jadwalnya. Ngomong-ngomong tentang belajar nih, kan udah mau dekat TKA. Gimana sih tentang persiapan kakak-kakak, sudah sejauh bagaimana? Sini les. Oke, baik. Jadi untuk persiapan TKA, kemarin saya sudah melaksanakan TO TKA di ruang guru. Kebetulan juga soalnya itu teman-teman tahu sangat susah menurut saya, karena soal-soalnya ini rata-rata mungkin di atas olimpiade, di bawahnya olimpiade juga. Jadi kita juga harus memaksimalkan belajar agar kita bisa menjawab soal-soal TKA. Jadi kita tidak boleh meremehkan TKA ya guys. Sangat susah, serius. Semangat belajarnya. Materi apa kemarin? Kalau untuk materi, saya mapel wajib kemarin. Mapel wajib itu ada matematika, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Gitu. Kalau untuk saya sendiri, saya belum ada persiapan sama sekali. Tapi rencananya mungkin saya belajar secara otodidak, yang dimana itu pasti sangat sulit bagi saya. Karena mungkin dari YouTube, bisa dari buku-buku mungkin yang diambil di website, dan tanpa bantuan sama sekali dan tanpa juga biaya sama sekali. Itu dari saya sendiri. Kalau untuk saya sendiri, saya persiapan TKA dari buku-buku, kayak buku-buku gercep TKA. Terus saya juga ada pesan buku kan nggak sih ini? Yang ada materinya. Yang dari materinya pemerintah. Nah, itu pokoknya. Terus sama kayak Adrian, otodidak juga, jadi lumayan susah ya kalau mau belajar sendiri. Ya, Tapi insya Allah kita bisa. Ya. Gimana Adrian, bisa? Insya Allah. Kak, katanya sekolah TKA nanti mau ambil motor apa? Pilihannya apa? Baiklah, karena saya dari jurusan kesehatan dan insya Allah akan mengambil jurusan kesehatan di dunia perkuliahan nanti, mungkin saya akan ambil biologi dengan kimia dari saya sendiri. Kalau untuk saya mapel pilihan, karena rencananya untuk di perkuliahan saya akan mengambil teknik yang jelas jurusan teknik. Kalau mapel pilihan yang akan saya ambil untuk TKA nanti itu matematika lanjut dan fisika. Itu
Itu kalau dari saya. Kalau untuk saya sendiri mau pakai CV karena di perkuliahan nanti akan lanjut ke jurusan kesehatan juga. Jadi saya pilihnya kimia biologi. Tapi antara kimia ini sama si bimbang juga antara kimia dan fisika. Tapi biologi tetap. Saya mau bertanya lagi Kak. Tadi kan ada singgung soal perkuliahan. Kalau boleh tahu mau kuliah di mana nanti kalau lulus dari sekolah? Baiklah, untuk jurusan dengan saya mau kuliah di mana, insya Allah mungkin saya akan ambil di Makassar untuk pilihan pertama saya karena orang tua juga mendukung di Makassar. Tetapi kalau dari saya sebenarnya tidak sepenuhnya Makassar. Jadi saya juga masih searching akan kuliah di mana. Tapi kalau untuk jurusan insya Allah saya bakal ambil pendidikan dokter, insya Allah, amin. Kalau untuk saya sendiri itu universitas yang saya impikan itu ITB, Institut Teknologi Bandung. Itu impian saya. Cuma mungkin kalau ada kendala atau apa dan lain sebagainya, itu mungkin mentok di Makassar, itu Unhas, Universitas Hasanuddin. Itu kalau saya di situ mungkin bakalan ambil teknik elektro. Itu lumayan lah, tertarik di situ saya. Oke, kalau untuk saya sendiri, saya mau ambilnya di Makassar juga. Kalau untuk jurusannya, intinya di dalam bidang kesehatan, tapi belum tahu spesifiknya apa. Baik, terima kasih. Sesusah apapun yang akan dilewati, tetap semangat untuk kakak-kakak sekalian. Semangat Kak! Semoga dilancarkan terus. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Menurut kakak-kakak sekalian, apa sih arti menjadi juara di sekolah? Ini dari Kak Cibi. Oke, jadi arti menjadi juara di sekolah itu menurut saya sebenarnya bukan hanya untuk nilai, tetapi juga motivasi bagi saya. Jadi jika untuk menjadi juara sekolah itu sebenarnya bukan patokan, tapi itu ada hasil hasil senang dari saya, tapi tidak cukup juga begitu. Tapi saya juga akan berusaha sebaik mungkin. Kalau dari Kak Adrian? Menjadi juara itu bukan soal ranking, tapi itu tentang konsistensi dan usaha. Jadi kalau menjadi juara itu, misalnya kita mendapatkan ranking, itu kepuasan diri atau apresiasi terhadap diri sendiri kita atas kerja keras kita selama ini untuk belajar dan membanggakan orang tua kita. Oke, kalau untuk saya sendiri, apa arti menjadi juara di sekolah? Tentunya artinya itu adalah kita bisa terkenal. Ya. Karena pasti di Instagramnya Semansa kan kelihatan toh juara-juaranya bagaimana. Cuman kalau untuk diri pribadi, arti menjadi juara di sekolah itu kita bisa menunjukkan apa yang terbaik di diri kita, potensinya kita, terus kerja kerasnya kita itu bisa terlihat dari juara di sekolah ini. Jadi menurut saya juara di sekolah sangat bisa memvalidasi diri kita sendiri dan bisa menjadi suatu kepuasan lah untuk diri kita sendiri. Ya. Kan tadi sudah ada disinggung tentang memotivasi. Nah, bagaimana sih cara kakak-kakak sekalian agar tetap semangat belajar? Jadi apa motivasinya? Oke, untuk motivasi, yang tentunya itu saya mempunyai tujuan jangka panjang. Begitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti ada hasilnya. Dan saya rasa tidak ada orang yang merugi dalam belajar. Begitu. Jadi kita tujuan dari saya itu punya jangka panjang, terus bisa juga memberikan reward sama diri saya sendiri begitu. Dan juga motivasinya itu bisa belajar dengan cara yang Kalau motivasi saya sendiri itu kembali ke tujuan awal saya. Kenapa saya harus belajar? Apa tujuan saya selama ini untuk belajar? Yang sudah pasti tujuan saya itu untuk membanggakan kedua orang tua saya. Setiap saya merasa malas atau mungkin lelah belajar, itu saya selalu ingat tujuan awal saya. Kenapa saya harus belajar? Kenapa saya harus sampai di titik ini? Itu untuk membanggakan kedua orang tua saya. Dan juga pastinya untuk belajar ini derajat orang tua kita itu naik. Dan kalau saya sendiri motivasi
motivasi untuk belajar itu adalah kalau tidak sekarang mau kapan lagi. Betul. Ya. Jadi kalau bukan sekarang kita kejarnya, sudah nggak ada lagi kesempatan untuk kedepannya. Jangan sia-siakan waktunya kita yang sekarang ini. Nggak dirasa waktu kebetulan. Waktu itu 24 jam akan terus berputar setiap harinya. Kalau kita sia-siakan semenit pun itu akan rugi sekali untuk diri kita sendiri. Apalagi kalau semisal kita ada ujian atau apapun itu, saya rasa 1 menit tidak belajar itu kayak sia-sia sekali, padahal 1 menit itu bisa kita lakukan untuk mengerjakan satu soal saja, itu sudah sangat berguna buat kita belajar. Itu sih. Jadi gitu Digiters, untuk Digiters di luar sana, jangan buang-buang waktu karena waktu itu sangat berharga. Berarti motivasi dari kakak-kakak tersebut, mereka semua itu punya tujuan atau target. Jadi mereka tetap semangat belajar. Nah, dalam belajar ini atau meraih target kakak-kakak sekalian, apa sih kebiasaan positif kakak-kakak yang sudah dilakukan ataupun yang belum untuk mendukung prestasi? Oke, untuk kebiasaan positif, kebetulan saya sendiri itu sangat suka membaca. Entah saya mau membaca novel atau ensiklopedia. Saya rasa membaca itu salah satu hal yang paling penting di era sekarang. Karena kita juga bisa memperlancar literasi kita, memperlancar kosakata kita yang mungkin masih kurang. Dan juga saya juga aktif berorganisasi. Organisasi itu banyak sekali pengalaman di luar jam belajar yang bisa kita dapat, seperti public speaking, mengasah keterampilan, dan organisasi itu capek sebenarnya. Cuman gimana ya? Kita punya pengalaman yang kita tidak dapat, dan tidak semua orang bisa join organisasi, tidak semua dapat pengalaman dari itu. Itu bukan yang pengalaman akademik, tapi Ya. kayak pengalaman hidup dan Ya. jadi kayak semua masalah-masalah hidup itu menurutku ada di organisasi. Nah, Kalau ada masalah antar teman organisasi itu kan masalah hidup toh. Jadi kita bisa ambil itu pelajarannya untuk ke kehidupan kita di luar. Jadi bukan cuma tentang akademik. Nah kan Kak Ciwi tadi suka membaca, boleh tahu gak Kak, buku yang paling Kak Ciwi suka apa? sebenarnya buku yang paling saya suka itu banyak sih. Cuman yang betul-betul membuat saya terkesan itu kata dari Detik Seduh. Saya sebenarnya sudah lupa ingat juga. Cuman di dalam situ betul-betul kita diajarin namanya kehidupan. Walaupun sedikit diselipkan tentang percintaan, tapi saya overall suka sekali sama buku Duyuduh. Saya suka. Baik, terima kasih. Mungkin kalau Kak Adrian bagaimana? Apa kegiatan positif yang dilakukan? Kalau kegiatan positif yang saya lakukan untuk mendukung prestasi belajar, yang paling pertama itu ibadah. Masya Allah. Masya Allah. Apa daya kita sebagai manusia ini tanpa Tuhan? Yang paling awal kita lakukan itu pasti beribadah dan tidak lupa kepada Tuhan. Yang selama ini kita gapai, kita dapat, itu berkat Tuhan. Tidak ada lagi selain Tuhan yang Maha Esa. Kalau untuk kegiatan selanjutnya itu paling bermain olahraga. Salah satu olahraga yang paling saya suka itu olahraga futsal. Yang dimana ini ketika saya lelah dalam belajar, dalam mempersiapkan diri untuk ujian, saya itu meluangkan waktu saya untuk bermain futsal. Yang dimana ini dapat mengistirahatkan otak saya, dan ini juga dapat membantu saya dalam belajar. Jadi olahraganya refreshing. Kalau untuk saya kegiatan positif dalam mendukung prestasi akan selalu saya bilang adalah join organisasi. Karena organisasi itu betul-betul sangat penting dan baru terasa juga sekarang ini tuh kayak apalagi pas jadi senior. Jadi join organisasi itu betul-betul suatu kegiatan positif yang saya rasa ini sangat bisa membantu prestasi lah, bukan hanya dalam akademik tapi juga di non akademik. Pengalaman organisasi yang paling berkesan untuk kakak-kakak apa sih? Terus organisasi dan jabatan
apalagi urus visi misinya yang harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolah itu kayak bikin pusing sumpah. Terus debat sih, pas debat itu kayak euforia dalam lingkungan debat itu kayak luar biasa sekali, selalu tertanam dalam otakku itu memori itu. Dan yang paling penting adalah saya bisa ketemu teman-temanku semua yang ada di organisasi, baik yang kelas 10, yang kelas 11, yang kelas 12, dan organisasi saya adalah OSIS. Untuk jabatannya apa? Untuk jabatannya adalah sekretaris umum. Kalau Kak Adrian, Kalau pengalaman paling berkesan selama organisasi itu paling KBAT tahun kemarin, Prima Bakti akhir tahun 2024. Itu pastinya selama 5 hari itu banyak pengalaman yang tidak bisa diulang lagi. Kayak lomba kayak contoh lomba yang saya ikuti itu skillful pramuka penegak. Itu dimana saya itu menjelaskan tentang materi yang ada di pramuka penegak. Dan alhamdulillah kemarin bukan yang sombong, tapi kemarin saya juara 2 se-Kabupaten Toli-Toli. Pramuka. Insyaallah. Mungkin itu pengalaman paling berkesan saya. Kalau organisasi saya itu pramuka, untuk jabatan mungkin di LITEF atau literasi dan evaluasi putra. Masya Allah. Jadi kalau untuk pengalaman berorganisasi saya itu adalah sama kayak Kasih, itu zaman-zamannya jadi calon pengurus. Di situ bebannya untuk jadi calon pengurus itu saya rasa berat sekali, belum lagi dengan tugas-tugas sekolah. Apalagi di situ kita sedang diberatkan dengan film kalau tidak salah, ada juga tugas yang jelas kayak ya tugas bahasa Indonesia yang membuat susah sebenarnya untuk atur waktu. Jadi bisa dibilang setiap hari itu hampir bergadang karena menyesuaikan visi misi dengan yang dibutuhkan organisasi. Tapi alhamdulillahnya bisa dilewati. Jabatan saya sekarang di Pembar itu sebagai sekretaris umum. Dua sekre. Kan kakak-kakak sekalian ini ada organisasi. Bagaimana sih cara membagi waktunya antara belajar, istirahat, dan berorganisasi? Mungkin dari kakak sih dulu. Oke, kalau untuk saya membagi waktunya, saya fleksibel saja. Saya bukan orang yang bikin to-do list. Jadi kalau semisal mana yang lebih penting, kayak tugas sekolah. Kalau deadline-nya tugas sekolah itu dekat sekali, saya kerja dulu tugas sekolah. Tapi kalau semisal lumayan jauh, terus ada kegiatan juga di OSIS, saya ke OSIS dulu. Dan kalau untuk istirahat, kayaknya jarang untuk istirahat. Kayak paling istirahatnya malam saja pas mau tidur. Karena kegiatan-kegiatan di sekolah juga banyak sekali, Kak. Apalagi saya juga OSIS, banyak program kerjanya. Terus kalau untuk misal mau ada ujian, itu saya kurangi kegiatan di OSIS. Tapi tidak saya kurangi, tapi tidak tidak saya lupakan, dan juga ini yang di OSIS. Tapi pernah kakak kayak kegiatan begitu saling bertabrakan? Itu alhamdulillah tidak pernah. Tidak ada deh yang kayak satu hari itu full deadline-nya satu hari. Itu juga adalah jeda-jedanya sedikit, jadi tidak terlalu keteteran nih. Kalau Kak Adrian? Kalau saya sendiri untuk membagi waktu antara belajar, istirahat, dan organisasi itu sangat sulit sekali bagi saya. Untuk organisasi, ya paling sibuk sekali. Namanya organisasi, kita harus mengurus, harus membantu satu sama lain dalamnya. Yang dimana itu pasti terdapat banyak program kerja yang harus kita laksanakan dalam periodenya kita ini. Nah, kalau untuk belajarnya, mungkin itu bisa kita bagi seperti kayak Kasih tadi juga, yang mana dulu yang lebih prioritas, yang mana dulu yang lebih dekat deadline-nya, pastinya begitu. Kalau untuk istirahat,
syukur-syukur kalau kita masih sempat dapat tidur siang. Kalau kayak misalnya siang itu pasti ada tugas yang menumpuk atau mungkin ada pertemuan. Kayak biasa kalau di hari Jumat pasti ada pertemuan. Kalau untuk istirahatnya paling malam, itu yang paling istirahat betul malam. Selanjutnya Kak Cibi. Baiklah, kalau dari saya bagaimana cara saya membagi waktu itu, saya tipikal orang yang mencatat jadwal saya. Jadi supaya saya tidak keteteran dan saya bisa menyeimbangkan waktu, gitu. Maksudnya tidak lebih-lebih, tidak juga tak kurang-kurang. Apalagi kan akhir-akhir ini di bulan Agustus ini banyak sekali kegiatan saya, karena dari hari Senin sampai hari Minggu itu ada saja terus. Mungkin kalau hari Minggu kerja tugas, hari Sabtu mau bimbel ruang guru, terus hari Jumat Jumat malamnya itu juga mau bimbingan TOEFL, terus belum lagi tugas-tugas rumah yang lain. Jadi cara dari saya itu adalah sama juga kayak mereka berdua, yaitu memprioritaskan kira-kira yang deadline mana yang lebih dekat, begitu. Jadi itu yang harus kita kerjakan. Nah, kan tadi udah ditahu tentang jadwalnya. Sekarang gimana sih strategi yang digunakan agar cepat menghafal dan memahami pelajaran? Mungkin dari Kak Adrian terus. Iya, udah Kak Adrian. Kalau dari saya sendiri, strategi untuk menghafal materi atau pelajaran dengan cepat, mungkin namanya menghafal itu susah. Kalau dari strategi saya mungkin tidak ada. Menghafal itu susah sebenarnya untuk menghafal suatu materi. Tapi kalau misalnya kayak betul-betul saya susah pahami, itu saya baca berulang-ulang dulu sampai saya betul-betul lumayan paham. Kemudian saya catat di buku dengan bahasa saya sendiri. Setelah itu saya jelaskan kepada orang lain dengan bahasa saya sendiri, dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi ini itu sangat membantu saya sendiri untuk menghafal. Selanjutnya Cibi. Baiklah, kalau untuk dari saya itu sebenarnya saya biasa membuat gambar atau bagan-bagan begitu buat saya pahami. Nah terus habis itu saya buat ringkasan, pokoknya kayak ringkasan-ringkasan singkat itu buat saya hafal, begitu. Dan juga saya biasa bicara di depan cermin, begitu, kayak cetek presentasi depan cermin untuk bisa hafal materi tersebut. Oke, kalau untuk saya sendiri, strategi saya dalam menghafal suatu materi adalah saya menulis bagian-bagian pentingnya, poin-poin pentingnya. Jadi kayak saya baca, habis saya baca, saya tulis apa ini sebenarnya yang penting-penting dari penjelasan ini. Setelah saya tulis, barulah saya jelaskan kembali menggunakan bahasa saya sendiri. Nah, biasa itu saya tengah malam bisa bicara sendiri sampai 1 jam kalau belajar. Karena menurut saya itu sangat-sangat efektif untuk kita cepat menghafal. Dan saya juga biasa itu kalau untuk strategi memahami materi, kalau untuk hitung-hitungan memperbanyak latihan soal. Materi dalam pelajaran perhitungan itu saya rasa masih kurang sekali untuk bisa kita pahami lebih dalam. Tapi kalau kita memperbanyak latihan-latihan soal, itu kan latihan soal itu pasti banyak sekali jalannya, toh banyak sekali apa yang ditanyakan banyak, terus juga pasti terganti-ganti rumus-rumusnya, dan itu akan sangat membantu untuk kita lebih cepat menghafal rumus-rumus. Itu sih saya. Oke, terima kasih. Jadi rata-rata strateginya itu seperti menjelaskan ya, seperti ingin mempresentasi, berbicara depan cermin. Mungkin para digiters bisa mencobanya di rumah. Nah, menurut kakak lebih sulit menjaga nilai atau menaikkan nilai? Mungkin dari kakak sih. Oke, lebih sulit menjaga nilai atau menaikkan nilai? Belum saya jawab ya. Dua-duanya sulit. Apapun yang berkaitan dengan nilai itu akan sulit sekali, karena di situ ada usaha yang kita lakukan. Tapi kalau ditanya yang lebihnya apa, pasti akan saya jawab menjaga nilai. Kenapa? Karena kalau semisal kita menaikkan nilai, oke lah, puas. Tapi kalau nilai
sih? Kalau saya sama seperti Kasih, itu paling sulit menjaga nilai. Kayak contoh kita membuat satu kesalahan kecil, itu pasti membuat dampak nilai kita itu turun, bahkan sangat drastis. Tapi kalau untuk menaikkan nilai, selagi ada kemauan, ada usaha, dan ada juga konsistensi kita, pasti itu dapat menaikkan nilai. Kalau untuk menaikkannya, tentunya Cibi. Kalau ditanya lebih sulit menjaga atau menaikkan, saya juga akan menjawab menjaga. Karena kita itu juga harus konsisten untuk jaga nilai, jaga standar nilai. Itu kita harus konsisten. Bagaimana cara kita mau menaikkan nilai jika kita tidak bisa konsisten dengan nilainya kita juga? Begitu. Jadi di mana-mana kita harus konsisten dulu dalam menjaga nilai. Jadi kuncinya itu adalah konsisten. Yang terakhir, siapa orang yang paling memotivasi kakak-kakak untuk semangat belajar? Oke, dulu Mulai terharu ya. memotivasi dalam belajar adalah kalau untuk saya sendiri ayah saya. Terus gimana ya? Saya rasa kalau bukan karena ayahku saya nggak bisa bertahan hidup. Ya. Karena salah satu kakiku untuk bertumpu juga sudah tidak ada toh. Jadi cuman ayahku saja yang bisa saya jadikan motivasi untuk saya bertahan. Kalau semisal saya ada trigger begitu dan kayak kenapa sih hidupku begini apa segala macam, pasti akan selalu saya ingat terus itu ayahku. Kalau saya sendiri mengeluh atas kehidupanku, bagaimana dengan ayahku? Lah, dia apa ya? Kalau mau dibilang kehidupannya itu kan lebih lama dari saya, lebih banyak, dan pasti akan lebih banyak juga beban dan pengalaman hidupnya yang lebih buruk daripada saya. Dan saya selalu ingat itu untuk memotivasi diri saya bagaimana cara saya untuk membalas semua hal-hal buruk itu dengan hal-hal baik untuk dia. Kalau orang yang paling memotivasi saya untuk belajar, untuk menginspirasi saya, sudah pasti juga kedua orang tua saya. Kita sebagai anak ini tidak ada artinya tanpa orang tua kita. Yang dimana orang tua kita ini itu pasti menafkahi, membiayai, menghidupi kita supaya kita ini tetap terus belajar atau tetap untuk menuntut ilmu. Yang dimana kita itu juga tidak ada artinya kita ini tanpa orang tua kita. Dan terima kasih kepada orang tua saya. Baiklah, kalau dari saya itu tentu juga orang tua saya, terutama kepada ayah saya atau papi saya biasa panggil papi. Papiku itu selalu mengajarkan saya itu untuk selalu disiplin waktu dimanapun saya berada, dan juga selalu ingat Tuhan dimanapun saya berada. Ingat Tuhan di segala situasi, entah saya di titik terendahku dengan titik tertinggiku. Dia itu selalu mengajarkan saya bahwa hidup ini kalau tidak untuk berusaha, untuk apa lagi? Tidak kembali ke Tuhan, untuk apa lagi? Jadi orang tua kalau mau ditanya apa hal yang menginspirasi, semua menginspirasi. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi saya mau sekali membalas semua kebaikan orang tua saya. Jadi dimulai dengan hal kecil, yaitu kita belajar. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak, sangat menginspirasi. Untuk kakak-kakak sekalian, tetap semangat dan semoga kita semua tetap menjadi kebanggaan kedua orang tua. Sebelum kita akhiri segmen hari ini, kita salam-salam jurnalistik dulu. Make it news, get the views. Satu, make it news. Ya. Satu,